أجمعين. ثم إلى سيد الوالدين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا إخواننا في الدين، ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأمتنا وأمة المسلمين أجمعين. آمين. بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجازيهم الجنة بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا الآخرة. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد والآل. دستوركم يا أهل الدرك يا أهل النوب يا أهل النور يا أهل الحل والعقد. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah musallah Nurul Misbah yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah kembali kumpulkan kita di dalam musallah yang penuh keberkahan ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan tadi, kita dahului dengan qobliyatul fajr yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum salat subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir-zikir dan doa, dan alhamdulillah kita lanjutkan lagi dengan majlis ta'lim. Yang insya Allah pada pagi hari yang penuh keberkahan ini kita akan sedikit membahas mengenai tentang Ghazwatul Badr, tentang perang Badar. Karena kan di bulan suci Ramadan ini, khususnya tanggal 17 Ramadan, sekarang tanggal 16. Sekarang sudah tanggal 16, malam ini 17, sudah tak terasa. Akan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi peristiwa yang sangat-sangat berpengaruh untuk hidupnya umat Islam. Yaitu apa? Perang Badar. Sekarang memang lagi perang, teman-teman. Ini perang Badar ini adalah perang penentu. Kalau umat Islam menang, Islam akan berkembang terus. Kalau umat Islam kalah di situ, kalau umat Islam itu dibantai di situ, maka otomatis Islam sudah selesai di situ. Dakwah Rasulullah habis di situ. Insya Allah kita bahas bagaimana sih cak mano terjadinya perang itu. Sejarah mencatat seperti apa? Hadis mencatat seperti apa? Sirahnya Rasulullah menceritakan seperti apa? Ma'asyiral hadirin wal hadirat yarhamkumullah. Di antara ulama mutaakhirin yang baru-baru ini meninggal, di antaranya Al-Imam Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau itu setiap bulan Ramadan pasti ada pembahasan tentang perang Badar. Bahkan dikumpulkan sama muridnya jadi sebuah kitab yang kurang lebih tebalnya 200 halaman. Dari pembahasan itu. Pembahasan perang Badar. Sebelum terjadinya perang Badar, kita balik ke beberapa tahun sebelum itu, sebelum tahun 2 Hijriah, ketika Rasulullah SAW masih tinggal di Mekah, jadi beliau itu hidup dalam keadaan diintimidasi. Dakwah beliau itu ketika beliau menyebarkan dakwah secara terang-terangan, dari mana-mana musuh itu mendatangi beliau. Orang-orang kafir Quraisy, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki kekayaan, mereka bersatu untuk menghancurkan Rasulullah SAW. Posisi saat itu umat Islam sangat-sangat lemah. Tidak punya tentara, tidak punya persenjataan dan yang lain-lain.
Tapi tetap sahabatnya Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Mereka dengan jumlah yang sedikit baik, yang pada saat itu hidup di Mekah. Mereka merasakan kezoliman sebegitu rupanya. Mereka izin sampai ya Rasulullah kita selama nak diem ya begitu. Tidak melawan begitu. Tidak. Kalau nak melawan payu uji sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak. Tapi kata Rasulullah apa pada saat itu? Sabar. Tidak, tahan. Belum ada perintah untuk perang. Belum ada Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk terjun langsung berperang. Tidak ada. Akhirnya bergulir zaman. Rasulullah SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Umat Islam di situ sudah mulai banyak. Rasulullah SAW sudah mulai memiliki pasukan perang. Meskipun masih sedikit juga hitungannya. Rasulullah sudah mulai membangun sistem di situ. Sehingga Rasulullah SAW bisa membangun ekonomi yang bagus. Jadi intinya, seseorang itu ketika ingin berperang, punya ekonomi yang bagus. Kalau ekonomi kita sudah kuasai, sudah gampang. Seterusnya menjadi mudah. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan. Itu ayat. Bagi orang-orang yang diperangi, bagi orang-orang yang dizolimi, bahwasanya mereka ini yang diperangi ini adalah orang-orang yang zalim, umat Islam pada saat itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menolong mereka. Al-Habib Salim Abdullah Syatib dalam kitabnya ada beberapa fase, beberapa tahap pembolehan bahwasanya umat Islam ini terjun untuk berperang. Beliau menyebutkan 5 di situ. Kita sudah cukup dengan satu ayat ini, Bang. Bahwasanya umat Islam setelah Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah, setelah memiliki sebuah sistem yang cukup untuk berperang, barulah turun di situ ayat pembolehan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang melawan orang-orang kafir, untuk berperang melawan orang-orang zalim, selagi di dalam batasan agama. Jadi sifatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wa ya'fu 'anil dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Wa idza dhuyya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Sifatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila jiwa beliau yang diganggu, pribadi beliau yang dikatai wong, yang dihina tuh diri beliau dewek. Enggak kate sangkut pautnya sama agama. Tidak. Itu apabila Rasulullah SAW dicaci, Muhammad tukang tipu, Muhammad tukang sihir, maka Rasulullah SAW memaafkan. Itu sifatnya. Wa ya'fu. Tapi kalau seandainya Islam yang dikacau, kalau seandainya Islam hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifatnya beliau. Kalau kita mungkin tidak bisa. Justru pribadi kita yang marah. Kalau wong nyentik kita maju paling depan. Tapi kalau agama Allah yang dikatai, wong cak tahu, sudah zamannya. Kalau kita, keimanan kita tidak sama dengan mereka para sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan pada orang-orang yang saat ini di perang ini tidak sama keimanan kita. Sama wong-wong Palestina. Kesabaran mereka menghadapi tentara Israel segala macam, kita tidak sabar seperti mereka. Coba seandainya Israel tadi ke Indonesia, Palembang, masuk Palembang. Nak ambil Masjid Agung. Cak mana tanggap penung Palembang? Ambek lah sana, kami buat Masjid Agung baru. Kalau kita, daripada kamu mulu-mulu ngirim budal, ambek lah Masjid Agung. Itu cari tanah lain. Itu kalau kita. Tapi mereka tidak mengorbankan nyawa, keluarga, harta, segala macam untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Mental mereka sudah lain sama kita. Dari bayi lah sudah nyengok rudal mereka. Makanya keimanan mereka itu beda dengan keimanan kita yang tidak merasakan hal-hal tersebut. Nah, ma'asyiral hadirin yarhamdulillah, setelah turunnya ayat pembolehan ini, di situ mulailah Rasulullah SAW menyusun strategi. Cak mano biar umat Islam ini menang juga di dalam medan pertempuran. Disegani wong. Kalau kita punya militer yang kuat,
otomatis negara lain segen sama kita. Meskipun kita cuma nonton, beda melok perang. Kalau seandainya sudah memiliki rekam jejak yang bagus di dalam dunia, pertahanan, peperangan, maka otomatis umat Islam akan disegani sama negara-negara yang lain. Dan lebih mudah juga dakwah. Itu intinya Rasulullah SAW itu, biar Islam itu berkembang. Itu inti. Biar dakwah itu dipermudah. Mungkin kita sekarang nyingok beberapa ulama dekat sama umara, beberapa ulama dekat sama pejabat. Itu kalau seandainya mereka ditanya, pasti jawabannya niat mereka untuk mempermudah dakwahnya umat Islam. Tanda tangan pojok kertas itu penting. Nak muat acara-acara keagamaan, nak muat keramaian, kalau seandainya di Indonesia ini khususnya tidak punya uang dalam, susah. Nah, makanya para ulama-ulama kita yang mendekati, selain memberikan nasihat, begitu pula untuk mempermudah jalur dakwahnya Islam. Itulah wasiat Rasulullah SAW di antara lain untuk berperang. Nah, setelah turun ayat ini, barulah di situ Rasulullah SAW menyusun strategi, di antaranya mengutus pasukan. Sariyah namanya itu, As-Sariyah, mengutus pasukan ke daerah-daerah. Ada yang dihadiri langsung oleh Rasulullah SAW, berperang langsung turun ke medan peperangan. Hingga ulama mencatat bahwasanya kana adadu maghazi alaihi salatu wassalam allati kharaja fiha bi nafsihi 27. Jumlah peperangan yang dihadiri langsung oleh Rasulullah SAW sebanyak 27 peperangan. 27 perang, bukan sejam 2 jam. Berhari-hari. Bahkan perang Badar ini di dalam kitab disebutkan sahabat berangkat dari Madinah tanggal 13 Ramadan, balik ke kota Madinah sudah mau lebaran. Setengah bulan lebih di Badar. Setengah bulan lebih di Badar. Itu perang. Nah, itu perjuangan. 27 kali Rasulullah SAW turun langsung ke medan peperangan. Tidak sembunyi di bunker, tidak singitan di bawah tanah, tidak. Melok turun langsung. Itu di antara keberanian Rasulullah SAW. Adapun beliau yang sangat-sangat andil di dalam peperangan itu katanya ada 7 peperangan yang Rasulullah SAW turun langsung di situ dan ikut berperangnya. Ada. Apa itu 9 itu katanya? Perang Badar, perang Uhud, perang Muraisi', perang Khandaq, Quraidah, Khaybar, Fathi Makkah, Hunain sama Taif. 9 peperangan ini langsung dikomandoi oleh Rasulullah SAW di lapangan. Nah, adapun utusan-utusan yang Rasulullah kirim untuk berperang itu sebanyak 47 kali selama hidup beliau. Bahkan sebelum Rasulullah SAW sakit ketika ingin meninggal, itu ada sebuah pasukan yang sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW untuk perang. Allah alam ke Syam kalau tidak salah, ke daerah Syam. Tapi karena Rasulullah SAW sudah sakit, Rasulullah sudah nunjuk itu. Komandonya siapa, panglimanya siapa, yang mengatur di dalam peperangan siapa, sudah ditunjukkan. Akhirnya Rasulullah sakit. Sahabat nak berangkat, dia Rasulullah ngapo-ngapo. Akhirnya ditunda. Sahabat berangkat untuk berperang tadi. Sampai ternyata betul Rasulullah SAW meninggal di dekat-dekat daripada masa itu. Masyaallah hadirin yarhamkumullah. Adapun perang Badar sendiri itu didahului dengan yang namanya Ghazwatul Usyairah. Jadi sebelum terjadinya pertempuran Badar itu ada namanya perang Al-Usyairah. Apa itu perang Al-Usyairah? Usyairah itu katanya adalah mawdi'un li Bani Mudlij biyanbu. Usyairah itu adalah sebuah daerah, sebuah tempat tinggalnya Bani Mudlij di daerah Yanbu. Di Saudi Arabia sana, dekat Mekah sama Madinah, Yanbu daerahnya. Ngapa Rasulullah SAW pergi ke sana? Katanya Rasulullah SAW pergi ke sana di bulan Jumadil Ula. Di bulan Jumadil Ula. Bersama 150 tentara. Bersama 150 tentara. Wakila mi'atin. Ada yang ngomong bahwa Rasulullah SAW membawa 200 pasukan. Untuk apa? Untuk yuridu ira Quraisyin allati sadarat min Makkah. Untuk mencegat kafilah perdagangan kaum Quraisy yang saat itu sedang berangkat dari Mekah menuju Syam. Sedang berangkat dari Mekah menuju
Syam. Syam itu sekarang daerah Palestina, Lebanon, Yordania, itu sekitaran itu. Syam itu namanya. Jadi pasukan Quraisy ini bukan pasukan, rombongan perdagangan dari Quraisy sedang berangkat menuju ke Syam. Nah, pengen dicegat oleh Rasulullah SAW. Karena yang digawa uang ini itu hampir seluruh penduduk Mekah. Jadi seluruh penduduk Mekah itu rata-rata pedagang. Rata-rata pedagang atau nanam saham. Yang ngawaknya ini Abu Sufyan dan rombongannya. Abu Sufyan dan rombongannya kurang lebih 40 wong. Membawa harta ini. Pengen apa? Pengen dijual di Syam. Ketika sudah sampai di Syam, hartonya laku, dia beli barang di Syam itu digawa ke Mekah, dijual di Mekah. Itu perputaran ekonomi. Kalau sekarang antum tengok strategi perangnya negara Timur Tengah itu menutup Selat Hormuz, ada segala macam itu. Nah, itu tuh mereka untuk mengendalikan ekonomi. Kalau ekonomi dikendalikan, gugup. Seperti itu juga pernah internet. Katanya ada pasukan Timur Tengah itu ngancem pengen mutus ke kabel internet di hampir seluruh dunia. Gugup Amerika. Batal akhirnya. Nah, itu dia Rasulullah SAW ingin mencegat pasukan perdagangan yang membawa hampir seluruh ekonomi orang Mekah. Bahkan Al-Hadis dalam kitabnya menyatakan mereka itu cuman di rumah itu cuman ada buat makan deh hartanya. Saking diinvestasi juga. Saking hartanya itu dititip juga buat didagang penduduk Mekah. Ternyata gagal. Mencegat mereka di daerah Yanbu ini gagal. Mereka sudah jalan. Lambat Rasulullah datangnya terlambat. Mereka sudah jalan ke Syam. Nah, ketika Rasulullah SAW tahu mereka sudah jalan ke Syam, maka Rasulullah SAW membalik strategi. Sudah baliknya nih. Mereka kan berdagang di sana, bakal balik lagi ke Mekah. Rombongan Abu Sufyan. Kita cegat, kata Rasulullah. Kita cegat. Kata Habib Salim Asy-Syadzili, ngapo mereka ini mencegat daripada kafilah perdagangan ini bukan berarti begal, bukan. Sebagian salah paham umat Islam begal, ngebegal harta orang Mekah. Nah, di dalam riwayat katanya, di dalam harta yang didagangkan itu ada harta kaum muhajirin yang dirampas. Ada harta kaum muhajirin. Mereka kan hijrah ke Madinah. Tokonya, kalau ada misalnya rekeningnya di bank, misalnya kalau sekarang diembek gitu, dirampas gitu sama orang-orang zalim yang ada di kota Mekah. Nah, di antaranya mereka itu bukan maling, tapi mereka mengambil kembali hak mereka. Nah, itu. Dan juga di antaranya juga tadi apa? Menguasai ekonomi. Kalau Rasulullah berhasil menguasai rombongan kafilah perdagangan ini, otomatis hancur ekonomi di Mekah. Lemah langsung mereka. Nah, lemah itu untuk melemahkan mereka. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus beberapa orang untuk mengintai kapan baliknya rombongan Abu Sufyan ini. Ketika Abu Sufyan pengen balik ke Mekah, sudah ada desas-desus bahwasanya dia bakal dihadang umat Muslim di Badar. Sudah ada desas-desus, cuman dia belum yakinnya. Balik akhirnya dengan membawa 50.000 dinar dan 1.000 onta. Dan 500.000 onta, kalau sikok harganya 10 juta, 1.000 onta berarti 10 miliar. Kalau sikok 10 juta. 50.000 dinar kalau kalkulasikan dengan duit sekarang kurang lebih 220 miliar. Banyak hartanya. Kurang lebih 220 miliar tambah onta 1.000 ikut. Jadi ekonomi betul-betul ini perputaran perdagangan yang sangat besar. Kalau Rasulullah berhasil menggagalkan kafilah ini sampai ke Mekah, runtuh ekonomi di Mekah. Masyaallah hadirin alhamdulillah. Abu Sufyan ini bukan membuyar. Meskipun dia pada saat itu masih kafir, Abu Sufyan ini pintar juga dia. Apa akhirnya? Ketika dia sudah mulai yakin bahwasanya dia akan dicegat oleh Rasulullah SAW, di antaranya yang membuat dia yakin, jadi di jalan itu dia juga ada kotoran onta. Ada kotoran onta. Dimbek sama dia, tidak jijian dia, kotoran onta itu dimbek, dikemet. Ada biji kurma. Diperhati ke biji kurma bekas kotoran onta.
ini biji kurma kata dia adalah berasal dari kota Yathrib, kota Madinah. Kenal nian dia dengan biji kurma ini, bahwasanya ini biji kurma berasal dari Madinah. Berarti beberapa hari sebelum kita sudah ada orang Madinah yang mengintai kita di sini. Yakin dia. Dengan ada yang nunjuk tahu segala macam. Akhirnya apa? Dia mengutus 2 orang yang pandai kudo ekspres untuk memberitahukan kepada penduduk Mekah bahwasanya dia bakal dicegat oleh Rasulullah SAW dengan semua harta wong Mekah. Dikirim surat, disewa yang mana perjalanan normal dari daerah Badar itu, sebelum Badar itu ke Mekah mungkin 12 hari normal. Wong yang diutusnya ini janji bisa sampai bawa surat ini dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari. Sepakat. Kirim surat, minta kirim pasukan. Pasukan militer yang seluruhnya metu ke kalau sudah. Kalau tidak kalah gitu kata Abu Sufyan. Akhirnya berangkatlah utusan nih bom sama siapa sekali lagi 2. Utusan daripada Abu Sufyan membawa surat mengabarkan bahwasanya kafilah perdagangan Quraisy bakalan dicegat oleh umat Islam dari kota Madinah. Abu Sufyan akhirnya memutar arah. Karena dia tahu dia bakal dicegat, bakal dihalangi oleh pasukan muslimin. Dia memutar arah kemana? Dia memutar arah ke arah Laut Merah, turun. Jadi lebih jauh jaraknya. Mungkin biasanya lurus, dia muter jauh lewat laut. Laut, mungkin lewat sungai, samping sungai. Artinya laut merah. Laut merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah di situ terjadi Ghazwatul Badr Al-Kubra. Ghazwatul Badr Al-Kubra. Orang Mekah saat itu tidak tahu apa-apa, belum nyampe. Yang surat tadi belum nyampe. Abu Sufyan sedang sibuk memindahkan rute menuju ke Laut Merah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu di Madinah karena mata-mata beliau sudah menunjuk tahu bahwasanya akan datang rombongan daripada Abu Sufyan melewati Badar, lembah Badar. Rasulullah siap-siap diajak juga loh sahabat-sahabat untuk ke lembah Badar. Untuk ke lembah Badar untuk mencegat kafilah daripada Quraisy. Itu tadi kafilah perdagangan. Akhirnya apa? Sedikit kita tambahkan bahwasanya perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Di lembah Badar. Badar itu nama wong. Badar itu nama wong. Karena wong ini berjasa di daerah itu, dia menggali sumur. Karena sumur itu, air itu sumber kehidupan. Dia menggali sumur, akhirnya dikenal wong jasa dia. Cek Badar. Ada. Mengaji Badar. Badaruddin. Akhirnya apa? Nama dia dikenang sama wong, dijadikanlah daerah itu namanya daerah Badar. Cak ini jalan Fagi Usman. Siapa Fagi Usman? Pasti Kiai. Jalan ke Haji Azhari. Kiai dikenang namanya itu dikenang seperti itu juga Badar. Dia membangun sumur hingga namanya dikenal. Nah, Rasulullah SAW menyiapkan sebanyak 313 pasukan. 313 pasukan itu yang masuk list. Yang masuk list orang-orang yang ikut peperangan. 8 orang tidak jadi berangkat. 8 orang tidak jadi berangkat, tapi dimasukkan sama Rasulullah, namanya tetap di situ. Kata Rasulullah, pahalanya sama dengan yang berangkat. Karena 8 wong ini punya uzur yang jelas. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan. Tidak melok perang Badar. Kenapa? Karena beliau menjaga istrinya yang sedang sakit parah. Istrinya adalah anak Rasulullah. Sayyidatuna Ruqayyah binti Muhammad. Istrinya lagi sakit parah saat itu. Ini tidak bisa melok. Di antaranya Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Zaid. Ada sebagian disuruh nunggu Mekah. Kalau pergi, kalau Madinah, kosong. Disuruh jago di Madinah. Di antaranya ada yang sakit. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar. Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Umurnya baru 13 tahun.
Ketika dia tahu gua nak berangkat perang, langsung ngadep Rasulullah. Rasulullah, aku nak melok perang. Anaknya Umar bin Khattab ini. Ada. Ngelawan ini. Rasulullah, aku nak melok juga perang. Akhirnya apa kata Rasulullah? Umur kau berapa? Baru 13 tahun. Ya sudah kaget. Nunggu 15. Tidak, Rasulullah ada apa-apa. Aku kuat aja. Badan aku besar. Tidak, tetap. Belum dibolehkan oleh Rasulullah untuk berperang. Tapi namanya dicatat oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam catatan itu ada 313 pasukan umat muslim yang ada di perang Badar. Hari perang Badar itu juga dinamakan dengan Yaumul Furqan. Hari sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Katanya, kenapa dinamakan hari Furqan? Dikarenakan a'azallahu fihil Islam wa alahu. Allah memuliakan agama Islam dan umat muslimin. Dan Allah menghinakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Dengan segala bala tentara yang mereka bawa. Dengan semua kekuatan militer yang mereka punyai. Dengan baju besi dan segala macam. Mereka kalah dengan 313 orang yang tanpa persiapan dan lagi puasa Ramadan. Itu tahun pertama puasa Ramadan. Baru pertama kali puasa. Sebulan full. Sudah diuji dengan perang. Dan tidak mundur mereka. Nah, akhirnya, ya. Waktu kana hadhil qaswa a'zamu ghazawatil Islam. Peperangan ini adalah peperangan yang paling agung di dalam sejarah Islam. Karena dengan adanya peperangan ini, tumbuhlah perjuangan Islam dan tampaklah hasil daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana khurujuhum, pertama kali Rasulullah SAW keluar dari Madinah menuju lembah Badar. Lembah Badar ini kalau antum sekarang, misalnya insya Allah kita dapat rezeki ziarah ke Madinah, itu sekitar beberapa kilometer dari kota Madinah. Tidak terlalu jauh. Mungkin kalau naik mobil 40 menit dari kota Madinah, lembah Badar. Aduh, naik mobil taksi besok, naik bis besok. Nah, gratisan ada juga. Ada bis busway-nya di sana. Kalau travel umroh tak tahu dibawa tak pernah. Nah, sebagian Indonesia tidak, apalagi kalau yang naik kereta cepat tidak nih. Nah, itu lembah Badar itu sekarang masih ada dan masih diziarahi. Masih ada jamaah-jamaah dari Turki, jamaah-jamaah umroh dari negara-negara India dan segala macam, mereka masih ke sana. Ada kuburan sahabat yang syuhada meninggal syahid di lembah Badar. Nah, itu keluar dari Madinah, hari keluarnya setelah Rasul mengumpulkan uang, hari Sabtu keluar. Tanggal 12 Ramadan. Tanggal 12 Ramadan, 19 bulan setelah hijrah. 19 bulan setelah hijrah. Bulan Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Bersama Rasulullah SAW, kaum Ansor. Jadi peperangan sebelum perang Badar ini, kaum Ansor tidak pernah melok. Yang perang itu yang turun ke jalan, kaum Muhajirin. Kaum Ansor tetap di kota Madinah. Ketika perang Badar ini diajak oleh Rasulullah SAW daripada kaum Ansor. Mereka pada saat itu memiliki 3 kuda yang ditunggangi oleh Al-Miqdad, Az-Zubair, sama Marsad Al-Ghanawi. 3 kuda. Dan 70 unta. Itu kendaraan umat Islam saat itu. 3 kuda dan 70 unta. Lemah ini kalau dalam peperangan. Cuma 3 kuda dan 70 unta. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka dari Mekah membawa 100 unta. 100 faras, 100 kuda perang. 100 mobil tank. 100 kuda. Dan 700 unta. Kita cuma 3 kuda, mereka 100. Kita cuma 70 unta, mereka 700 unta dikawal. Pasukan mereka 1000 pasukan militer yang sudah terlatih. Ada yang ngomong 1.300. Intinya lebih banyak jauh lah, berkali-kali lipat dari umat Islam. Wa kana qitaluhum, katanya, terjadinya pertemuan antara dua kubu ini, mulai peperangan itu pada hari Jumat. Ini hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Jadi berangkat hari Sabtu,
Berangkat hari Sabtu, tanggal 12, nyampe di Badar, bikin strategi, cak mano. Dan Rasulullah belum tahu bakal perang itu. Taunya Nabi Muhammad bakal menghadang wong perdagangan tadi. Itu yang ada di dalam strateginya Rasulullah. Jadi kita 313 ini datang ke Badar, kita halau kafilah perdagangan Quraisy yang saat itu cuma 40 wong. Ngawah itu 200 miliar lebih. Nah, gampang ini dalam strategi pertama, plan A. Ternyata ketika sudah Rasulullah SAW keluar ke lembah Badar, dapat kabar, baru dapat kabar, lah nyampe tempat baru dapat kabar bahwasanya rombongan perdagangan sudah lewat, muter mereka ini muter dan bakalan datang wong dari Quraisy dari Mekah sana beberapa hari lagi sedang di perjalanan untuk memerangi umat Islam. Maka wong Quraisy tidak terima dengan bala tentara yang sangat full power, full team dan berpengalaman kan. Akhirnya apa? Terjadilah di situ musyawarah antara Rasulullah SAW dengan sahabat yang ada di situ. Ini sebelum wong kafir datang. Intinya wong kafir sudah menerima kabar bahwasanya Abu Sufyan akan dicegat. Mereka menyiapkan sudah tentara segala macam untuk perang. Sudah mereka nak berangkat. Nah di situ Rasulullah SAW ada dua pilihan. Kata Rasul. Ngomong sama sahabat. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, di situ Rasulullah SAW nyampe di daerah namanya Al-Rawha. Baru sampailah di situ kabar bahwasanya orang Quraisy sedang di perjalanan untuk berperang atau untuk melawan umat Islam. Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat, "Innallaha wa'adakum ihdat ta'ifatain, immal 'ir wa immal Quraisy." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kita dengan dua antara dua. Imma kita menghadapi pasukan Quraisy, kita perang habis-habisan, atau kita ketemu dengan rombongan kafilah dagang tadi. Ternyata yang dagang sudah lewat, sekarang yang nak kita hadapi adalah wong yang sudah bahawa kalau wong berapi-api kalau, emosi kalau, wong Quraisy. Sedangkan kita tidak punya persiapan pedang kurang. Terus tadi yang lain-lainnya sedikit. Cak mana ini kata Rasul? Tapi Allah sudah menjanjikan antara dua. Kalau tidak dapat harta, kita dapat wong Quraisy, kita perang. Nah, akhirnya sahabat pun berpendapat. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar berpendapat. Kemudian disetujui oleh Rasulullah. Ada Sayyidina Umar. Disetujui oleh Rasulullah. Sampai tegaklah namanya Al-Miqdad bin Amr. Beliau ini berpendapat plus menyemangati Rasulullah. Jadi sebagian umat muslim itu agak ngedon juga. Pak ini namanya pembantaian ini. 1000 lebih dengan baju besi segala macam gitu. Makin kesal inilah. Kalau kita mungkin dulu pakai bambu runcing atau kurang lah itu. Cak Indonesia mungkin pertahanan Indonesia kurang. Kalau dibandingkan negara-negara yang sudah siap untuk perang, kurang. Tinggal Cak Indonesia selesai bisa. Makanya mereka agak sebagian itu ngedon. Maka Rasulullah musyawarah cak mano, nak laju apa nak balik. Sahabat tetap mendukung Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Nah, di antara Miqdad ini, apa kata Miqdad ini? Ya Rasulullah, katanya, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan. Fanahnu ma'aka, kami akan selalu bersama. Demi Allah, katanya. Kami tidak akan berkata, kama qalat Bani Israil, sebagaimana Bani Israil berkata kepada Musa. Apa ucapan Bani Israil kepada Nabi Allah? Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila, inna ha'una qa'idun. Jadi dulu Bani Israil diajak perang sama Nabi Musa. Ketika sudah masuk waktunya perang, apa kata Bani Israil? Wahai Musa, pergilah kau sama Tuhan kau, kami nunggu di sini. Bani Israil, Yahudi, ngomong ke Nabi Musa, wahai Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhan. Bismillah, berangkat. Kami nunggu sini. Kata sahabatnya, kata sahabat Rasulullah, demi Allah kami tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dengan Bani Israil tidak sama. Kami katakan, wahai Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun.
pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk berperang dan kami bersamamu ikut berperang. Menyemangati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ba'atsaka bil haqqi. Demi Allah katanya, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Apabila engkau berjalan kata untuk melewati jarak yang sangat jauh, kami pasti melok. Katanya di sini lausir tabina ila barkil ghimat, yakni Madinatul Habash, katanya tempat yang sangat jauh. Kemanapun engkau pergi pasti kami akan ikut. Itu bahasa gampang. La jaladna ma'aka min dunihi hatta sampai tempat. Tidak bakal ninggal ke sejengkal pun. Itu menyemangati Rasulullah SAW. Apa dijawab oleh Rasulullah? Khairan, bagus kata Rasul. Kemudian didoakan Mikdad ini oleh Rasulullah SAW. Tegak lagi Rasulullah SAW ngomong, ayyuhan nas, kata Rasul. Wahai para manusia. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud ini adalah kaum Ansor? Ya, kata Rasulullah, yang aku maksud adalah kaum Ansor Ajan. Akhirnya berdiri saat berdiri ngomong, qad amanna bika. Jadi Rasulullah itu nanya ke Muhajirin dan nanya ke Ansor. Kalau yang Ansor nak balik, ya kan Muhajirin. Atau kaum Ansor, ya Rasulullah, qad amanna bika. Kami semua ini sudah beriman kepadamu. Dan kami percaya kepadamu. Dan kami bersaksi bahwasanya engkau ini datang dengan membawa kebenaran. Wa atainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana. Dan kami telah menyerahkan kepadamu kepercayaan kami. Kata para sahabatnya dari kaum Ansar. Ala sam'i wa ta'a, kami akan mendengar dan taat akan perintahmu. Maka lanjutkanlah wahai Rasulullah SAW perintah Allah sebagaimana yang engkau inginkan. Demi Allah katanya. Apabila engkau membawa kami melintasi lautan, pasti kami bakal melok. Bakal ikut kemanapun, melintasi pulau kami bakal ikut, tidak akan meninggalkan. Kemudian, wa ma naqrahu annal qa'aduna, kami bukan orang yang tidak suka berjumpa dengan musuh. Kami bukan orang yang penakut katanya. Wa inna la sabrun indal harbi. Kami adalah orang yang sabar menghadapi perangan. Wasudqun indal liqa'i, dan kami adalah orang yang setia ketika sudah berjumpa dengan musuh, tidak mundur. Wala'allallah yurika minna ma taqarru bihi ainuka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau wahai Rasulullah dengan gembira dengan kami, senang melihat kami kaum Ansor. Fasir bina ala barakatillah, maka berjalanlah bersama kami, kita lanjutkan peperangan ini atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya senanglah di situ hati Rasulullah SAW. Diberikan semangat untuk lanjut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah SAW dan sahabat sudah memutuskan untuk berperang, panjang. Lanjut. Ketika Rasulullah SAW sudah memutuskan untuk menghadapi kaum Quraisy ini, sudah fix sudah 100% maju. Rasulullah SAW pun berhenti sebuah tempat. Ada sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kita berhenti di sini, perintah Allah atau masih pacak dikompromi? Atau Rasulullah ini taktik, masih bisa dikompromi. Oh, kalau cak itu wahai Rasulullah, kita jangan ngecamp di sini, maju lagi ke sana. Ngapa? Karena di sana ada sumbernya. Dan setelah kita sampai sana, seluruh sumur yang ada di Badar ini kita tutupi. Jadi kalau wong Quraisy datang, wong kafir datang, mereka bakal kausan dekati sumur. Sebelum mereka datang, ini taktik. Seluruh sumur ditutup kalau. Sisa-sisa kok sumur yang ada di kemahnya wong Islam. Ada pindahlah. Nyampe di tempat itu, dibikin kemah dan seluruh sumur ditutup ikan. Jadi kalau dia kausan, acap minum wong Quraisy. Itu di antara persiapan umat Islam. Usaha akan persiapan mereka. Akhirnya mulailah sampai wong kaum Quraisy. Disebutkan dalam Al-Qur'an, id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warraqbu asfala minkum. Ketika kalian berada di lembah yang dekat dan mereka berada di lembah yang jauh. Ini surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini ayat-ayatnya menjelaskan tentang perang Badar. Surat Al-Anfal. Dinamakan juga surat Badar. Surat Al-Anfal. Umat Islam sudah penuh dengan persiapan dan orang-orang kafir sudah mulai sampai. Orang-orang kafir sudah mulai sampai di tempat tersebut, di tempat Badar.
Akhirnya di tanggal 17 Ramadan, di hari Jumat, terjadilah perjumpaan antara dua pasukan. Pasukan kafir dan pasukan muslim. Wong kafir sudah pede bakal menang. Bahkan mereka sudah siap untuk pesta kemenangan. Belum mulai perang, lah siap nak pesta. Nah, ini budaklah kecil lah ini. Karena juga pasukan tadi kan, zahirnya bakal menang. Akhirnya ketika sudah berhadap-hadapan, mereka ngajak tanding dulu. Jadi biasanya zaman dulu tuh sebelum berkecamuk perang, dua rombongan ini ketemu, maju dulu, dua ikut atau satu lawan satu, pemanasan. Nah, ini majulah 3 lawan 3. Majulah di situ pembesar Quraisy Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Utbah sama Syaibah dua beradik. Walid ini anaknya Utbah. Jadi sekeluarga. Maju bertiga. Jagoan kan. Mereka ini yang mencekik Rasulullah SAW ketika sholat di Ka'bah. Mereka yang lempar Rasulullah kotoran dan ketawa-ketawa. Bahkan saking tidak kuat Rasulullah sama mereka ini, Rasulullah sampai berdoa, biar Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka. Rasulullah tidak pernah doa keburukan kepada seseorang kecuali 5 wong. Jadi ini bertiga, di antaranya Abu Jahal dan Abu. Ada 5 di dalam hadis itu. Rasulullah Allahumma alaika bi Utbah wal. Nah, mereka bertiga ini maju saking pedenya bakal menang. Ini nggak orang Islam ini compang-camping ini. Akhirnya ketika mereka maju, yang maju untuk menghadapi mereka dari kaum Ansor. Masih budak-budak muda. Apa jawab mereka dengan sombongnya mereka mengatakan, malah nabikum hajah. Bukan kamu tandingin kami. Baliklah. Yang si kecil, budak Ansor kamu. Kami pengen yang dari Mekah, yang muhajirin. Akhirnya majulah di situ, Ubaidah bin Harith, Hamzah bin Abdul Muthalib, sama Ali bin Abu Thalib. Jagoan kalau maju. Hamzah, Sayyidina Hamzah sudah tidak diragukan lagi ya. Apa namanya? Keberanian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Ubaidah. Akhirnya fabaraza Hamzah Syaibah. Hamzah melawan Syaibah. Langsung tidak pakai lama, langsung terbunuh Syaibah. Sayyidina Ali menghadapi Walid bin Utbah, terbunuh juga sama Sayyidina Ali. Nah, tersisalah Ubaidah. Ubaidah sama lawannya Syaibah. Ubaidah sama Syaibah, sama Utbah. Ubaidah sama Utbah ini sama-sama kuat. Sama-sama kuat main pedang. Akhirnya pedangnya Ubaidah kena di Utbah, pedangnya Utbah kena di Ubaidah. Sama-sama melukai. Dua-duanya luka. Nah, ketika Ubaidah sudah nak campak, dipegang Imam Sayyidina Ali, akhirnya Sayyidina Hamzah menyerang Utbah dan Utbah meninggal di tempat. Ubaidah, karena dia luka juga, tidak lama dari situ dia meninggal. Meninggal dalam keadaan syahid. Nah, setelah itu baru rame di situ. Langsung maju serbu bahasa kita sekarang. Maju karena dulu ketemunya. Kalau sekarang pencet tombolnya kan salah olahraga. Di sini kalau ada akhirnya katanya summa tazahafanna, setelah ada duel tadi, orang-orang pun mulai saling menyerang, saling mendekat. Rasulullah SAW saat itu berada di pos komando. Namanya di Aris. Di belakang, agak di belakang ada pos komando. Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar di situ, digawangi sama Sayyidina Abu Bakar. Sesekali Rasulullah SAW maju ke depan, balik lagi ke situ. Doa, sholat, minta kepada Allah kemenangan. Nah, ketika Rasulullah SAW ketika orang-orang sudah saling berjumpa satu sama lain, Rasulullah situ ada sedikit di hatinya, caknya selesai ini. Dalam hati Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil iman al-yawm fala tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, kalau seandainya kita ini rombongan ini kalah, mati kalau, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu di bumi ini. Kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, Allah la tahzilni, ya Allah jangan engkau hinakan aku dengan kekalahan. Allahumma insyiduka, ya Allah aku sangat-sangat meminta kepadamu, bantulah aku sebagaimana kau janjikan kemenangan kepada kami. Terus di situ Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampailah di situ datang rasa kantuk dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun tertidur sedikit, lalu beliau bangun. Ketika bangun, dia langsung senyum sama Sayyidina Abu Bakar. Absyir ya Abu Bakar. Kabar gembira wahai Abu Bakar. Bahwasanya aku nyingok Jibril, lamula itogun. Ada. Apa dia namanya? Bantuan dari langit. Bantuan dari langit mulai turun. Para malaikat Allah turunkan. 1000 malaikat turun. Di dalam sejarah Islam, tidak pernah malaikat melok perang sampai munu-munui wong kecuali di perang Badar. Jadi saking Rasulullah itu pengen berislam itu menang, Allah utus 1000 malaikat turun ke bumi. Menyerupai manusia berperang. Ketika malaikat sudah Allah turunkan ke bumi, mereka bingung, ya Allah, cak mana cara bunuh? Tidak tahu. Malaikat tidak tahu cak mana cara bunuh manusia. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan." Pukullah leher mereka, tebas leher mereka kata Allah. Dan pukul juga tangan mereka, karena tangan ini yang megang senjata. Itu caranya. Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dengan mudah bunuh. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, kami ini katanya, Suhail bin Ibn Hunayf mengatakan dari ayahnya, ketika di perang Badar, sudah nak bunuh, sudah berhadapan sama orang kafir. Tiba-tiba putus dia leher. Tidak tahu siapa musuh. Ternyata malaikat, itu gawe malaikat. Malaikat, katanya ada tando. Kalau seandainya yang dibunuh sama malaikat, ada tando hitam di leher. Itu berarti pakai pedang malaikat. Sampailah di situ, selesai peperangan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Allah takdirkan kemenangan kepada umat Islam. Terkabullah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keajaiban Rasulullah SAW pada saat itu, mukjizat beliau cuma ngawak batu kerikil. Digenggam sama beliau. Sambil ngomong, syahatil wujuh. Celakalah gai-gai wong kafir. Syahatil wujuh. Dibabit-babit ini. Kerikil tadi, kena galau. Ada kerikil kecil-kecil itu. Falam ya buka musyrikun illa dakhala fi ainih. Masuk ke matanya. Masuk ke hidungnya. Kerikil-kerikil yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka terkalahkan dan terbunuhlah pembesar-pembesar mereka. Dan orang-orang pejabat-pejabat mereka ditawan oleh umat-umat Islam. Di antara kejadian mukjizat yang Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah, ada namanya Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan ini saking sengitnya dia lagi perang itu, patah pedangnya. Patah. Balik dia ke base camp, ke pos komando. Wahai Rasulullah, patah pedang aku, cak mana ini? Katik pedang lagi. Namun Rasulullah dicari kayu, diinjuk ke kayu, didoakan. Tiba-tiba berubah kayu tadi jadi pedang yang panjang dan tajam. Nama kayunya katanya al-aun, kayu pertolongan. Berubah jadi pedang tiba-tiba. Dan itu masih dibawa oleh Ukasyah ini sampai peperangan selanjutnya. Dibawa terus pedang tadi. Tidak berubah jadi kayu lagi. Nah, itu keajaiban mukjizat Rasulullah SAW. Di antaranya juga ada Mu'adz bin Amr. Datang ke Rasulullah ke pos komando, wahai Rasulullah, tangan aku putus. Sisa tinggal kulitnya, tergentol-gentol. Diambil oleh Rasulullah, dioleskan dengan ludah beliau. Nyambung lagi. Maju lagi perang. Nah, itu. Ada mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Selesai sudah. Ada peperangan. Sebagian wong kafir lari, terpontang-panting. Sebagian lagi ditawan dan sebagian lagi meninggal mati. Wa amara Rasulullah SAW biqatlil musyrikin. Rasulullah pun memerintahkan bagi jasad-jasad orang-orang musyrik ini untuk dipendam di dalam sumur. Jasad orang musyrik dipendam di dalam sumur. Lalu Rasulullah manggil, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, hal wajadtum ma wa'adakumullah wa rasuluhu haqqa. Yang jasad-jasad orang kafir tadi diajak ngomong oleh Rasulullah. Apakah betul? Apakah kalian dapati apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya? Fa inni wajadtu ma wa'adanillah haqqan. Karena aku mendapati apa yang Allah janjikan kepadaku itu nyata. Kalian kan ngaku ada Tuhan dewe, Anda nyata tak? Ditolong tak sama Tuhan kalian? Diajak ngomong oleh Rasulullah SAW. Ya ahlal ghalib, kata Rasulullah. Bi'sal asyira kuntum. Alang keburuknya kalian ini akhlaknya. Alang kejeleknya tingkah laku kalian. Ngomong ke orang. Kadzabtumuni, kalian ini mendustakanku. Wasaddaganiyan nas, sedangkan orang-orang percaya kepadaku, kata Rasulullah. Dijawab oleh Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, antum ini ngomong sama jenazah. Ngomong sama jasad-jasad yang sudah mati, tidak ada ruhnya. Kata Rasulullah SAW, kalian ini tidak akan. Ma'antum bi asma'a lima aqulu minhum.
Ghaira annahum la yastati'un an yuraddu syai'an. Kalian ini tidak bisa mendengar bahwasanya mereka itu juga mendengar apa yang aku omongi, cuman mereka tidak bisa menjawab. Jadi ruh-ruh mereka itu ditampakkan ke Rasulullah SAW, maka diajak ngomong oleh Rasulullah. Ada jenazah ngomong kafir. Gala kata ada ahyahumullah taubikhan. Atau kata ada Allah menghidupkan kembali ruh mereka sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Karena mereka sudah merasakan kekalahan dari Rasulullah SAW yang mereka anggap hina. Kemudian Ugedistah syahadat. Terakhir, pada saat itu orang muslim wafat sebanyak 14 wong. Dari 308 tadi, yang meninggal cuma 14. Mati syahid kan. Sittatun minal muhajirin, 6 orang daripada kaum muhajirin, wa samaniyatun minal ansar, 8 orang daripada kaum ansar. Wa qutila minal musyrikin sab'un, dan 70 orang daripada orang musyrik mati di dalam perang tersebut. Dan 70 lagi ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai peperangan Badar, fi akhir Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan. Di akhir bulan suci Ramadan wa awwal yaumin min Syawal, di awal Syawal, lebaran Idul Fitri. Ba'atha Zaid bin Harithah basyiran, mengutuslah Zaid bin Harithah seorang pembawa kabar ke kota Madinah. Wasal al-Madinah duhan, mereka sampai di Madinah pada waktu duha, dalam keadaan orang-orang Madinah baru selesai menguburkan putri Rasulullah Ruqayyah. Ternyata meninggal putri Rasulullah. Ya, istrinya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kan tidak bisa melok perang kan. Rasulullah perang. Ternyata ketika orang lagi perang, Sayyidatuna Ruqayyah meninggal, wafat. Ketika pasukan sebagian sudah nyampe di Madinah, ingat uang Madinah baru selesai dari kuburan. Baru balik dari kuburan. Baru siapa? Ruqayyah, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika Rasulullah SAW balik, Rasulullah ketemu dengan Utsman dan yang lain-lain yang tidak bisa melok perang, Rasulullah berikan hadiah peperangan kepada mereka. Karena nama mereka dicantumkan oleh Rasulullah termasuk wong yang ikut perang Badar. Radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ajma'in. Semoga dengan kita membahas daripada perjuangan para pendahulu kita, perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjuangan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan agama ini, kita juga bisa mendapatkan keberkahan mereka. Semoga kita juga bisa menjadi orang-orang yang berjuang juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan pahala juga. Sebagaimana mereka mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan lagi keistiqomahan kita di dalam berpuasa, ibadah, salat tarawih, baca Al-Qur'an dan yang lain-lainnya, sehingga kita bisa membanggakan mereka, membanggakan perjuangan mereka, menjadikan usaha mereka tidak sia-sia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah datang waktu dijemput ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallam على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا، اللهم كما بلغتنا بداية رمضان فبلغنا نهايته، وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومن الأعمال الإحسان يا رب العالمين. اللهم أسعدنا بليلة القدر وعظم لنا الأجر يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.